Overrated, sebuah istilah untuk menyebut hal populer tapi mendapatkan nilai terlalu tinggi. Akhirnya overrated. Apa hal yang gua rasa overrated? Indomie goreng original itu overrated. Lebih enak Indomie goreng Aceh. Arsenal overrated tuh, gajah terjatuh. Tuh Invincible katanya setara 20 CL, gue nggak tahu tuh. Jujutsu Kaisen overrated, pakai banget tuh ceritanya. Disclaimer, gue suka Jujutsu Kaisen itu tadi buat rage bait doang, buat mancing lu pada biar tertarik nonton video ini. Sama gue juga naruh thumbnail karakter Jujutsu Kaisen juga buat mancing lu pada. Itu tadi intro rada sampah dari gue mengenai topik overrated. Spesifiknya kita ngomongin media perwibuan overrated. Seperti yang gue bilang tadi, konsep overrated itu adalah suatu hal yang dirasa itu nilainya ketinggian gitu, ratingnya ketinggian, dan sebenarnya gak bagus-bagus amat. Yapping session tentang konsep overrated ini sebenarnya gue lakukan karena gue kehabisan ide mau konten apa. Jadinya gue bakal bikin konten analisis berlebihan sambil ngasih opini sampah gue ke hal yang sebenarnya gak terlalu penting amat buat dibicarakan. Jadi selamat menyimak video gue dengan opini jelek gue aja. Pertama kita bahas dulu, kapan suatu media perwibuan dianggap overrated. Pertama, untuk mendapatkan gelar kehormatan overrated, suatu hal itu harus mendapatkan gelar underrated terlebih dahulu. Underrated itu apa anak-anak? Ya betul sekali, underrated itu kebalikannya overrated. Dianggap bagus tapi ratingnya terlalu rendah dan banyak orang gak tahu itu. Jadi itulah underrated. Nilai 100 untuk kalian semua anak-anak. Contoh Jujutsu Kaisen. Series ini dulu pernah ada di fase underrated. Shonen sekeren ini kok sedikit yang baca manganya. Gitulah dulu. Sekarang setelah mendapatkan 2 season TV series anime dan 1 prequel movie, banyak orang yang beranggapan ini series itu overrated dan gak seharusnya segede ini. Dan dapat collab sama Fortnite yang merupakan puncak dari segala kolaborasi media populer. Itu pokok kalau media yang lo suka udah collab sama Fortnite itu udah puncak kolaborasi, udah itu fakta. Terus hubungannya Jujutsu Kaisen sama overrated underrated itu apa bang? Jawabannya adalah semakin populer suatu hal ya makin banyak yang tahu, banyak orang yang suka dan banyak orang juga yang gak suka. Dan ini berlaku ke semua hal populer lainnya. Dan Jujutsu Kaisen sudah berada di fase underrated di mana orang sedikit tahu dan beranggapan itu bagus. Sekarang sudah masuk orang beranggapan ini bagian overrated. Jadi gitulah, kalau suatu series stuck di fase underrated dan gak rame, sebagus apapun anggapan lo ke series itu ya ujungnya bakal stuck selamanya di situ, bakal sedikit orang yang tahu dan kemungkinan gak menjual. Akhirnya di cancel, dikapak deh. Kan kalau sudah populer ya udah banyak yang suka, banyak juga yang gak suka. Yang suka bakal beranggapan suatu hal ini bagus banget, dan yang gak suka antara beranggapan ini hal jelek atau juga ya overrated gitu loh. Maka dari itu suatu hal untuk menjadi overrated harus mendapatkan gelar underrated terlebih dahulu. Setelah mendapatkan label underrated, itu akan lulus tuh dari label underrated dan pelan-pelan jadi populer. Nah pas udah jadi populer nih tahapannya sudah resmi mendapatkan gelar dianggap overrated oleh banyak orang gitu anak-anak. Dan ini yang terjadi sama Jujutsu Kaisen. Paham kalian semua? Paham? Muri. Ujungnya karena hal populer tuh ya, karena rame, emang takdirnya bakal dapet label overrated dari banyak orang gitu loh. Dan itu ya bakal pasti terjadi gimana pun caranya. Dan gue udah berdamai lah kalau series favorit gue yang populer gitu loh dapat label overrated, ya udah, selera lo, opini lo subjektif, suka-suka bla bla bla. Juga nggak mau munafik karena gue juga ada beberapa series yang populer banget dan gue rasa itu overrated. Tuh lihat aja tulisnya di sebelah badan gue ini contohnya nih yang gue rasa overrated. Tapi walaupun gue beranggapan series di sebelah badan gue ini overrated, gue beranggapan gue masih bisa suka series itu loh. Cuman gue gak bakal ngasih rating tinggi-tinggi. Gue gak bakal ngasih rating kayak 9 dari 10 perfect atau apalah. Popolan ratingnya itu gue bakal ngasih di antara 6 sampai 8 aja gitu loh. Kalau series di bawah 6 rating personal ya buat gue pribadi, ujungnya udah gue drop karena ya udah gue anggap jelek sepopuler apapun itu. Dan gue udah gak ngasih label overrated lagi, udah gue ganti, udah label jelek lah itu. Ngapain gue maksain diri, sumpah gitu loh. Apa sih ngikutin series yang gue gak suka? Pusing sumpah lu, buang-buang waktu, buang-buang kuota dan hal lainnya gitu, ribet. Makanya di sini konten gue itu coba gue ngebahas hal yang gue suka aja. Kalau gue ngebahas hal yang gue gak suka, ribet, pusing, mumet gitu loh, beban ngeditnya, beban nulis skripnya. Tadi rada off topic. Pokok kalau gue ya walaupun suatu series gue anggap overrated, gue tetap bisa enjoy suatu series itu dan gue tetap have fun ngikutinnya gitu loh. Karena buat gue overrated belum berarti jelek gitu loh, dan gue masih bisa ngikutin ya. Gue nggak tahu sih lu pada kalau beranggapan suatu series overrated masih bisa suka atau enggak, tapi kalau gue masih bisa suka ya kalau overrated, karena overrated bukan berarti jelek.
jelek gitu loh. Kalau misalnya lu udah beranggapan jelek, ya udah anggap aja jelek, gak usah dikasih embel-embel overrated, komit sekalian gitu loh, menghujat. Anyway, balik lagi ngomongin overrated ini gak bakal kelar, dan sampai kapanpun kita semua gak bakal ada yang 100% setuju tentang hal populer itu pantas mendapatkan rating tinggi atau enggak. Mau itu series yang rame sekarang atau yang rame dulu-dulu, pasti bakal kayak gini, gak bakal kelar. Inilah lingkaran setan ya saudara-saudara. Mau itu hal influential yang punya pengaruh besar ke industri juga pasti bakal ada yang ngatain overrated walaupun punya achievement yang gede gitu loh. Kayak lo lihat aja tuh Big 3 Weekly Shonen Jump tuh, itu ada yang ngehujat tuh wow overrated dan lain-lain, padahal itu apa tuh punya pengaruh besar ke anime manga, biar dikenal di luar Jepang dan lain-lain. Lu harus akuin itu bla bla. Apa tuh kita ngomongin anime jadul lainnya, oh anime film Akira itu yang punya pengaruh apa tuh buat setting cyberpunk dan tetek bekek-bekek ya, ada yang bilang overrated pasti, sumpah. Apalagi yang influential, gue belum nyebut demografi shoujo apa tuh, oh Sailor Moon punya pengaruh besar buat representasi perempuan di anime sama manga, biar jadi main karakternya, biar jadi superhero nya juga ikonik gitu loh. Gue gak tahu sebuah hal populer overrated, gak ada yang benar, kita gak bakal setuju semua. Cewek anime gue mana Kikurito lah. Ujungnya fokus nyenengin diri sendiri aja. Gue tahu lo pada kesel ngeliat konten kreator wibu macam gue nyinyir hal yang lo suka itu kasih label overrated. Gue tahu lo pada kesel ngeliat orang TikTok wawancara di event wibu nanyain anime apa yang overrated, terus yang diwawancara jawab ternyata itu jawabannya series favorit lu, dan lu sudah mengeluarkan 1000 kata di kolom komentar yang ada di kepala lu buat berdebat online di situ. Gue tahu lo kesel ngeliat opini yang ada di grup Facebook itu ataupun di Twitter tentang take yang lu rasa jelek gitu. Gue tahu lo kesel, tapi tahan kalem, sabar. Orang yang kontra sama lu beda pendapat gak bakal ngubah opininya walaupun lu beranggapan opini dia itu jelek banget, kecuali dia sendiri yang mau ngubah opininya. Dan jadi kayak ya udahlah ya, lu fokus aja nyenengin diri sendiri dengan ngikutin series yang lu have fun. Mau series itu banyak yang beranggapan overrated kata banyak orang, kalau lu seneng nontonnya ya udah. Tetap sih tukar opini sama orang yang apa tuh beda pendapat sama lu itu fun aja sih. Coba kadang kalau misalnya ada suatu batas di mana itu tukar opini have fun dan udah mulai ganggu, nah kalau udah mulai ganggu itu udah bye, males gue. Ya udahlah, lu kalau mau beranggapan series populer yang gue suka overrated ya udahlah ya, suka-suka lu pada. On the bigger picture, overrated ini juga gak penting banget, apalagi kalau lu ngeliat dari sisi bisnis gitu loh. Kayak gue bilang tadi, underrated, kalau sampai underrated gak menjual, dan gak menjual itu bakal di cancel. Sedangkan kalau hal populer lu anggap overrated sampai ke apapun juga ini tetap menguntungkan buat bisnis. Karena gini ya, kalau series rame dan banyak yang suka, berarti banyak yang berpikiran itu hal yang bagus, dan hal yang bagus itu kemungkinan besar menjual dan menghasilkan uang gitu loh. Makanya semakin rame ada yang makin suka, dan ada yang beranggapan juga overrated kayak yang gue bilang tadi. Gue ngulang lagi poin gue yang sebenarnya aneh, gue gak tahu video apaan ini. Justru tolong, kacamata bisnis ujungnya gak peduli overrated dan underrated, yang penting menjual. Makanya gue bilang kayak ya udahlah, kepenting-penting amat. Oke, gue respect opini lo, sumpah entertainment subjektif dan lain-lain gitu aja. Baik, yang penting lo nyenengin diri sendiri. Jadi agree to disagree. Oke, damai. Soalnya kalau lu hujat Hunter sama Jojo, berantem sama gue